Katu, ada yang bisa dibantu, Mbak? Oh iya, Kak Yuni saya mau tanya. Oke. Apa itu namanya? Sebentar, sebelum kamu nanya, tahu kan? Setiap kali telepon masuk ke iya, aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri. Saya tidak ingin kalau sudah viral kalian minta take down. Kenapa sayang? Oke. Enggak begini kan. Saya kan tahun depan Mei akhir itu kan habis kontrak. Nah, aku kan mau mau cuti 4 tahun kan udah nggak cuti. Terus anak saya kan mau nikah. Terus nyonya aku bilang gini, jangan pulang, kamu kalau terus saja lah. Saya di sini udah 14 tahun Kak Yuni ya. Lah anak saya kan mau nikah, aku bilang itu. Iya siapa yang di sini kalau kamu pulang 2 bulan? Memang kamu punya teman untuk 2 bulan itu di sini? No, ya nggak punya lah, ya nggak. Terus maksudku aku mau cari majikan aja gitu. Kan saya mau pulang 2 bulan gitu terus. Apa saya masih bisa ya umpama cari majikan di luar gitu? Ya masih bisa dong. Kenapa nggak bisa? Sama umur berapa sih? Umurku yang di paspor aja 74, tapi kan aslinya nggak 74 gitu. Sampai umur berapa Mbak? Kalau saya sebenarnya umurnya sudah banyak, tapi kan di paspor segitu. Saya kelahiran 66 aslinya. Sebentar, saya nanya umurmu berapa Mbak? Sekarang kalau 74 itu berapa ya? 5 berapa itu? Kalau di 5 berapa ya? 54. 53 atau 54 itu. 74. Jadi kenapa saya maksa sampean untuk berbicara umur sampean? Karena sekali lagi kalau sampean pulang Indonesia kebanyakan di atas umur 50 majikan itu tidak akan mau menunggu atau nyari sampean. Jadi saya tidak ingin sama kayak agen-agen lain ngapusi sampean, enggak, saya tidak ingin. Saya cuma ingin bilang sama sampean kalau sudah yakin pulang Indonesia, ya udah pulang aja, jangan balik lagi. Tapi kalau kamu masih umur 40 lebih nggak apa-apa, tapi kalau udah umur 50 lebih itu sangat sulit sekali majikan, apalagi kamu pulang Indonesia sayang. Karena pulang Indonesia kan majikan biayanya lebih banyak. Oh, berarti nggak bisa ya? Bukan nggak bisa, bisa, tapi sangat sulit. Jadi saya tidak pernah bilang nggak bisa. Selagi kamu mau berusaha dan berdoa pasti bisa. Tapi tidak mudah. Saya takutnya menjanjikan tapi ternyata bohong. Itu saya tidak pernah lakukan. Iya. Iya, soalnya anakku mau nikah terus kamu nerus aja lah 2 tahun. Nah, iya gimana ya anak saya minta cuti nikah. 1 bulan nggak bisa dah? Nggak bisa, aku ya minta 2 bulan gitu kan, mau ijaban itu nikahan kan ya persediaan banyak ini itu gitu. Soalnya sama mau rehat gitu. Benar saya di sini kan sudah lama, masa nggak dikasih, ya kan? Jadi ya udah putusin aja. Kalau dia nggak mau kamu ya pulang Indonesia istirahat loh, pensiun loh. Iya, tapi kan saya masih punya keinginan satu. Lah iya, sekali lagi kan sampean kan harus berchallenge, maksudnya sampean harus bersaing dengan anak-anak muda yang sekarang. Jadi kalau sampean, jadi kalau sampean bilang nggak bisa itu harus ini harus itu kan nggak juga. Makanya saya selalu bilang kalau sampean sudah siap untuk pulang Indonesia ya udah nggak usah kembali. Tapi kalau kamu pingin kembali, ya jangan pulang dulu. Iya sebenarnya kalau di Indonesia ya sudah oke sih, tapi kan punya niat itu kepengen umroh sama suami, jadi kan 2 tahun lagi udah umber gitu. Iya, rencanaku cuma gitu. Iya. Tidak semua rencana manusia itu bisa terlaksana, tapi setidaknya harus berusaha. Iya, begitu loh Kak Yuni ya. Ya gimana ya? Aku juga sudah SMS Kak Yuni, mungkin ya nggak sempat lihat, nggak apa-apa lah. Aku sudah SMS itu aku kasih kerjaan tuh yang di sini. Di sini memang petani semua ya, nanam sayur ya, banyak lah pokoknya kerjaan di sini ya. Itu pokoknya kerjaan banyak lah di sini gitu loh. Ya kalau nggak bisa ya gimana ya? Ya pulang aja, udahlah nggak punya niat itu nggak bisa ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah, belum rezeki mungkin. Tapi tetap berusaha, tidak ada yang salah dengan usaha. Tapi umpama saya kapan-kapan ada sempat ke kantor Kak Yuni terus umpama ada yang mau gitu,
Ada nggak ya kira-kira? Ya kira-kira kalau ada rezeki pasti ada, Mbak. Jadi jangan pernah khawatir. Kalau memang ada catatan rezeki sampean pasti bisa. Saya itu percaya dengan rezeki Tuhan. Iya. Benar nggak? Rezeki itu kalau yang penting usaha. Iya, memang benar sih. Iya kan. Ya gimana ya? Aku juga Simbo ini juga. Masa aku suruh nyariin orang yang 2 bulan di sini gantiin aku selama 2 bulan Ya makasih Kak Yuni ya. Makasih banget ya. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, umur aslinya sudah 50 lebih ya, hampir mendekati 60. Jadi kalau pulang Indonesia apakah bisa balik ke sini lagi? Saya percaya kalau memang ada catatan rezeki kita, kenapa enggak ya? Saya yakin masih bisa, Mbak. Tapi ya sulit karena harus bersaing dengan orang-orang yang lebih muda dari kita. Jadi apakah tidak mungkin? Ya mungkin saja. Jadi jangan pernah menutupi diri sendiri bahwa saya sudah tua, itu tidak bisa. Saya nggak ada orang mau, tidak. Menurut pendapat saya tidak. Berusaha semampu mungkin, semaksimal mungkin, tapi kalau memang tidak ada rezeki lagi di Hong Kong, kenapa tidak? Mungkin rezeki kamu sudah dicatat sama Tuhan ada di Indonesia karena umur 50 lebih. Kalau kelahiran 64 kan 60 lebih ya, seharusnya 60 lebih. Jadi menurut pendapat saya adalah berdoa, berusaha semampu kita, sebisa kita. Selebihnya kita serahkan sama Tuhan. Dan karena anaknya ditinggal sudah lama, pengen menikah, otomatis ya saya tahu aktivitas di Indonesia kalau menikahkan salah satu keluarga itu sangat sibuk sekali dan sangat gembira sekali, tapi susah di uangnya. Jadi harus tetap menyimpan uang yang banyak agar bisa mengadakan pesta besar-besaran ya. Apalagi di Indonesia saat ini situasinya sangat apa ya? Pekerjaan nggak ada, tapi ekonomi harga bahan pokok itu sangat mahal sekali. Itu yang disampaikan ibu saya. Jadi, wah, uang 1 juta itu sangat cepat sekali ludes ya. Jadi kalau saya masih kecil dulu itu uang 1 juta itu besar banget, Pak. Besar banget. Sempat ada beberapa teman saya waktu reuni ini nanyain, Yun, sekarang di antara beberapa presiden dari Pak Soeharto, Pak Jokowi, Pak Abdul Rahman Wahid, Megawati, dan Pak SBY, presiden mana yang paling kamu suka, Yun? Saya jawabnya satu, Pak Soeharto. Kenapa kamu Pak Soeharto? Semua orang bilang Pak Jokowi, semua orang bilang ini Pak SBY ya. Tapi saya tetap milih Pak Soeharto. Kenapa? Karena di zaman Pak Soeharto, menurut pendapat saya, itu saya sangat bahagia sekali, sangat merdeka sekali, sangat merasa hebat. Kenapa? Karena saya masih kecil, saya nggak usah mikir, karena makan bapakku yang nyediain, karena biaya sekolah ibuku yang nyediain. Tapi sekarang saya harus cari sendiri. Jadi kalau teman-teman nanya sama saya, zamannya presiden siapa yang paling saya suka, saya tetap I love Pak Soeharto. Tapi karena saya masih kecil, saya nggak usah mikir berambang bawang, bayar rumah, nggak perlu mikir anak, nggak perlu mikir apa-apa. Jadi jangan terjebak dengan jawaban saya dan pertanyaan saya. Selalu happy, tetap berusaha dan berdoa, dan selalu ingat, apes tidak ada dalam kalender. Jadi lebih baik berhati-hati. Buat teman-teman yang ada di Indonesia sana, lebih bersabar kalau saat ini kamu sedang menunggu interview majikan. Berdoa agar kamu mendapatkan yang terbaik. Dan saya percaya apa yang kita dapatkan itu adalah hasil karya kita sendiri. Ingat, rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Jadi nggak usah takut, nggak usah bimbang, nggak usah ragu. Sudah ada catatannya sendiri-sendiri. Tetap berusaha, berdoa, dan lakukan yang terbaik, hal yang baik. Jangan pernah punya niat jahat pada orang lain ataupun pada diri sendiri, karena itu akan mencerminkan ke depannya majikanmu seperti apa. Miss Yuni, saya sudah baik, saya sudah baik, tapi kenapa mendapatkan majikan yang jelek? Apakah karma saya? Ya, itu kadang-kadang kan butuh ujian juga, Mbak. Hidup ini kan ada ujiannya juga. Kadang-kadang matematika, bahasa Inggris, ataupun IPA, IPS. Jadi jangan bilang karena saya sudah baik, kenapa saya masih tetap mendapatkan yang tidak baik, Miss Yuni? Jadi itu mungkin lagi diuji sama Tuhan, benar gak? Orang yang melakukan baik aja juga masih diuji kok. Apalagi yang tidak melakukan kebaikan. Jadi jangan pernah berhenti melakukan kebaikan, jangan pernah berhenti untuk membantu orang lain, jangan pernah capek.
memberikan informasi yang benar pada teman-teman kalian, dan jangan pernah takut terlihat miskin di depan teman-temanmu, tapi takutlah terlihat kaya tapi sebenarnya kamu tidak punya apa-apa. Dan sekali lagi saya selalu pesan, apes tidak ada dalam kalender. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.